Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawayna ta'alluma wa ta'alim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif al-imam an-Nawawi fi kitab al-arba'in an-nawawiyya nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iris salihin fi darain amin ila an qala al-hadith al-hadi wa thalathun az-zuhd wa hubbullahi wan nas. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala idhad fid dunya yuhibbuka Allah wa zahad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah. Al-haditsani wa thalathun la darar wa la dirar. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik min al-Muwatta fil Muwatta an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Abu Sa'id wa lahu turuqun yugawi ba'daha bi ba'd. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah pada malam ini kita kembali dipertemukan dan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daripada pembahasan daripada kitab Arba'in Nawawi sampai kita pada hadis ke-31 yang diriwayatkan oleh Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh satu orang dan orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, tolong dong tunjukkan pada saya amalan apa yang kalau saya lakukan saya akan dicintai Allah dan juga akan dicintai manusia." Jadi saya pengen nih melakukan suatu pekerjaan atau amalan, kalau saya kerjakan Allah cinta pada saya, manusia pun juga cinta sama saya. Maka Nabi pun menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah engkau dari urusan dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan berzuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan sayang dan cinta kepadamu. Jadi ini hadis hadirin menjelaskan kepada kita tentang kedudukan zuhud, ya. Bahwasanya az-zuhud pada hakikatnya itu hadirin adalah tidak ada kecondongan dalam hatinya kecintaan pada dunia, kosong hatinya akan cinta pada dunia. Inilah zuhud. Jadi zuhud bukan berarti nggak punya duit, ya. Zuhud bukan berarti harus miskin. Kalau orang miskin zuhud nih, ya. Ngelihat orang rumahnya ngontrak bocor, ya. Baju tambalan, wah ini orang zuhud. Bukan orang zuhud, ini nasib kayak begini hadirin, ya. Ya. Jadi intinya zuhud itu bukan lihat dari fisik, bukan dari mazahir. Terkadang orang yang hartawan, yang berlimpah hartanya, ternyata dia orang yang zuhud hadirin. Jadi zuhud itu adalah ketaatan batin, ketaatan hati. Jadi nggak bisa diukur dengan zahir. Beda kalau sholat diukur dengan zahir. Ini orang sholat sama nggak sholat. Puasa dari fisik, zahirnya kelihatan orang puasa sama orang nggak puasa. Zakat begitu juga. Tapi zuhud ini amal batin. Jadi nggak bakal nampak Pak dari fisik kita atau dari pakaian kita. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi makna zuhud itu pada hakikatnya adalah tidak ada kecondongan dalam hatinya kecintaan pada dunia. Itu zuhud. Walaupun dia hartawan. Dulu pernah ada satu orang hadirin, ya, soleh, ahli ibadah. Dia punya tempat pendidikan, ngajak orang-orang santri-santrinya dididik untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Sekali waktu, ini terkenal zuhud, ini syekh ini terkenal zuhud. Sekali waktu lagi ada urusan, kebutuhan yang mendesak, maka dia pun menyuruh salah satu muridnya pergi ke kota untuk mendatangi rumah kakaknya. Dia bilang, ente pergi ke rumah kakak saya, sampaikan ini surat kepada dia. Kalau saya ini lagi butuh bantuan dana untuk kehidupan saya dan kalian semuanya. Maka berangkat sang murid. Dia pikir, dan gurunya pesan, dan ente perlu tahu ya, kakak saya itu lebih zuhud dari saya. Sang murid pikiran, ya Allah, kalau kakaknya lebih zuhud gimana keadaannya nih? Ini guru saya aja rumahnya begini, kehidupannya sangat sederhana, berarti kakaknya ini dibilang lebih zuhud, artinya lebih sederhana lagi. Pas dicari-cari, hadirin ketemu rumah mewah. Rumah mewah luar biasa. Sampai sang murid bingung, bener nih rumah Fulan bin Fulan. Dia bilang betul. Akhirnya ditemuin lah itu oleh pemilik rumah, sang kakak dari gurunya. Maka dia bilang, engkau benar Fulan bin Fulan, kakak dari guru saya. Dia bilang betul, saya adalah Fulan bin Fulan, kakak dari gurumu. Dia bilang, ada apa? Diunjukin surat, ini dari guru saya untukmu. Ketika dibaca tuh surat, sang kakak tutup tuh surat sambil pesan kepada sang murid, sampaikan kepada adik saya, kepada gurumu, biar zuhudnya ditingkatin. Zuhudnya ditingkatin. Sang murid kaget, sedikit tersinggung. Ini orang kaya sok nasehatin zuhud. Artinya gimana sih? Akhirnya pulang nih murid dalam keadaan kesel, Pak. Ketemu sama murid, ketemu sama gurunya, kata gurunya, gimana ya Fulan? Dia bilang dia nggak ngasih bantuan, cuma ngasih nasihat doang. Apa nasihatnya? Zuhudnya ditambahin. Sang adek pun atau sang guru pun menangis, hadirin. Gal sadak, benar ucapan dia, aneh kurang zuhud, masih kepikiran dunia, masih kepikiran ini. Sampai sang murid pun protes, guru, sebenarnya secara zahir yang paling zuhud itu antum. Justru kakak antum ini yang perlu zuhud. Rumah mewah gitu kok sok nasihatin zuhud. Dia bilang, ya Fulan, zuhud itu nggak dilihat dari bangunan mewah, harta berlimpah, enggak, tapi hati cenderung nggak sama dunia. Ketika hati cenderung pada dunia, berarti nggak zuhud. Tapi kalau dia punya harta berlimpah tapi hatinya kosong pada dunia, hadirin, ini zuhud. Sebagaimana pernah ada satu orang soleh, hadirin, beliau ini terkenal kesolehannya, tapi rumahnya luar biasa, Pak. Itu mewah, punya kebun kurma, punya peternakan kambing, peternakan unta, peternakan kuda dia punya. Tapi dibilang ini orang soleh, zuhud. Sampai ada satu orang berkata kepada dia, dibilang, ya Syekh, yang kita tahu namanya orang soleh itu hidupnya pas-pasan. Rumah tuh ya ala kadarnya. Kenapa? Sebab dia fokus hanya untuk Allah. Kok rumah ente mewah, ente punya kebun kurma, ente punya peternakan unta, peternakan kambing, peternakan kuda dan lain-lainnya. Maka terus terang saya ini agak sedikit bingung. Bukan saya ingkar kok ini orang soleh, cuman saya bingung kok bisa ya orang soleh hartanya berlimpah kayak begini. Katanya zuhud. Maka dijawab oleh ini Syekh. Dia bilang, ya Fulan, ketahuilah, nih semua yang ada di hadapan engkau ini, rumah, harta, peternakan, kebun, semuanya itu semuanya ada di genggaman tangan saya, bukan dalam hati saya. Arti kalau dalam genggaman, sekarang saya pegang, nanti saya lepas, saya nggak bakal merasa sedih. Kenapa saya lepas nih handphone? Enggak. Kenapa? Sebab ada dalam genggaman tangan. Jadi buktinya kalau Allah menginginkan nih, Allah hancurkan dan binasakan semua harta saya nggak bakal bergetar sedikit pun. Kenapa? Ada sama nggak ada di mata saya sama. Ada zuhud. Sampai dia bilang, kalau ente mau bukti, khalas. Nanti saya bakal buktikan, aneh ini nggak cinta dunia, tapi dunia ngejar saya. Saya udah berusaha lari dari dunia, cuman dia datang terus, katanya. Dia bilang, gimana? Ya udah tunggu ntar. Pas panen kurma, hadirin. Ini kejadian di Hadramut, Bu. Waktu panen korma kebunnya itu, maka dikirim tuh, ini korma kirim ke Irak. Sedangkan Irak tuh pusat kurma. Dan kurma Hadramut dibandingkan kurma Irak, kurma Hadramut tuh kelasnya paling bawah.
Mungkin kalau menurut orang-orang Irak nih, kurma Hadramut itu yang mengkonsumsi cuma binatang ternak, hadirin, bukan manusia. Ya. Dia bilang ini saya bakal kirim ke Irak. Maka temennya ini merasa nggak enak, dia bilang ya Fulan, udah deh ane percaya ente orang soleh dunia ngajar ente. Dia bilang lah, ane mau buktikan ucapan abahnya ane. Abah ane dulu pernah bilang, Fulan, nak, dunia bakal ngejar ente. Walaupun ente kunciin tuh pintu rumah ente biar dunia nggak masuk, dia bakal berusaha masuk lewat jendela atas katanya. Tunjukin jendela atas. Ente udah ngunci nih, nggak bakal ngasih tuh dunia masuk, tapi dia bakal manjat dari atas. Saya bakal buktikan itu. Dikirim Pak ke Irak. Sampai di Irak, wakil yang ada di Irak bingung. Kurma Hadramut dikirim di Irak mau diapain? Nggak bakal ada orang beli. Cuman ya udah deh, disuruh sama guru ya bawa nih. Bawalah ke pasar kurma. Itu jangankan orang nawar Bapak Ibu sekalian, orang ngelihat juga ogah. Ngelihat jalan kurma Hadramut, kurma yang kelasnya paling bawah kala itu. Subhanallah hadirin, gak lama Irak ngalamin masa tersebarnya wabah. Yang mana ini wabah kalau kena pagi hari, malam pasti meninggal orangnya. Lebih dari corona nih Bu, lebih dari covid nih, artinya pagi kena malam meninggal. Maka pernah sekali waktu ada satu orang anaknya kena wabah pagi hari, bingung, dokter semua angkat tangan nggak bisa nyembuhkan hadirin. Maka sang ayah pun bilang, ya Allah, ini anak aneh berarti kalau nggak disembuhkan meninggal nih, malam meninggal. Ingat dia pernah masuk kebun kurma, pasar kurma, dilihat ada orang jual kurma Hadramut, sedikit aneh katanya. Berangkat dia Pak ke pasar kurma, datengin kepada penjual kurma, ditanya, ini kurma punya siapa ya? Maka sang penjual bilang, oh ini punya Syekh Fulan bin Fulan, seorang ulama besar, orang yang soleh. Dibilang gimana sifatnya beliau, baikkah, orang baguskah, orang solehkah? Dia bilang iya, orang yang dermawan, orang yang soleh. Tiap hari tuh di rumahnya ngasih sedekah buat 1000 orang miskin tiap hari. Maka dia bilang subhanallah, kalau gitu ane mau beli ya. Ane mau beli nggak usah banyak-banyak, ane mau beli cukup 1 butir aja ya. Ane mau kasih kepada putra saya, kali aja Allah kasih kesembuhan berkat korbannya orang soleh ini. Dia bilang marhaba, dikasih 1 butir, dikasih kepada putranya yang sakit, suruh makan, subhanallah sembuh. Sembuh, saking senengnya sang bapak datang lagi ke pasar korma, nemuin tuh penjual. Dia bilang, ini punya orang soleh itu kan, iya, aneh kira-kira bisa bantu nggak jualin ini korma? Dia bilang gimana caranya? Khalas, pokoknya ente tenang, aneh yang cariin pelanggan, ente tinggal nyiapin aja korma sama dapat duit udah. Dan nanti yang ngasih harga saya. Dia bilang emang itu mau ngasih harga berapa? Aneh pengen kasih harga setiap 1 butir kurma dibayar dengan 1 dinar emas. Bukan sekilo, 1 butir. Kenapa? Orang butuh. Subhanallah, disampaikan kepada orang Irak, itu ramai Bapak Ibu sekalian, orang-orang datang ke situ beli itu kurma. Subhanallah, begitu orang makan kurma itu berkatnya orang soleh, Allah kasih kesembuhan. Sembuh, selamat dari wabah. Sehingga wakil pun ngirim duit sekarang nih, yang tadi jumlahnya kurma ber1 ton, sekarang duit 1 ton bahkan lebih, kirim ke Hadramut. Sampai nyampe di Hadramut itu nggak bisa dibawa 1 ekor onta, butuh beberapa puluh ekor onta buat ngangkut nih uang, saking banyaknya, duit emas semua lagi. Dibawa perjalanan kali itu Pak, dari apa namanya, dari pelabuhan menuju kota tinggalnya ini orang soleh, itu perjalanan mungkin bisa makan waktu berhari-hari. Dibawa, pas sampai di kampungnya orang soleh itu, si pemilik itu nyampe tengah malam. Maka yang bawa onta nih rombongan bilang, nih kita kalau mau ngetok pintu malam-malam takut gangguin dia, lagi istirahat, waktunya istirahat. Cuman kalau kita nunggu sampai besok ya, kita bingung, ini amanat, kalau ada yang mencuri, kalau ada yang merampok, waduh, berarti kita ini nggak amanah nih. Jadi gimana? Pokoknya gimana caranya duit bisa masuk ke dalam rumah tanpa ngetuk pintu. Pas dilihat jendela atas kebuka Pak, bilang udah masukin dulu lewat jendela atas, besok baru kita omongin. Dimasukin lewat jendela atas hadirin. Itu duit sebanyak-banyaknya itu dimasukin di situ.
Keesokan harinya habis sholat subuh baru ngomong nih, ya. Dia bilang, ya Syekh, saya kemarin bawain barang milik ente, cuman kita mau ngetok pintu takut mengganggu, ya. Kita nunggu sampai hari ini takut ntar ada perampok, ada yang lainnya, maka udah itu semua barang kita masukin ke jendela atas. Ini Syekh senyum, dipanggil temennya, sini. Ane mau buktikan, ane udah buang dunia saya tapi dunia yang ngejar saya. Dan benar ucapan abah aneh, ini dunia udah aneh kunciin, pintu rumah aneh kunci udah, cuman tetap maksa masuknya dari atas katanya. Coba lihat. Jadi orang zuhud kayak begitu hadirin. Jadi nggak mesti miskin dulu, ya. Dan juga ada lagi satu orang soleh hadirin, ya. Satu orang soleh ini, masya Allah. Jadi pernah sekali waktu ada orang berangkat ke Oman, ya. Di Oman sana dia ngeliat baju bagus banget, ya. Jubah bahannya halus, ya. Maka bilang ini kayaknya pantas buat guru saya yang ada di Hadramut, ya. Maka dibeli itu jubah, berangkat ke Hadramut, ya. Datanglah sang murid ke rumah gurunya, ya Syekh, ini aneh hadiahkan buat engkau. Apa ini? Ini jubah aneh beli dari Oman, ya. Pas dipegang bahan bagus, ini gurunya Jabar Khat bilang, marhaba, jazakallah khair, terima kasih banyak, ente udah menghadiahkan ini. Maka untuk menghibur sang murid dipakai itu jubah, Pak. Subhanallah, pas. Maka udah waktu mau jalan ke masjid pakai jubah baru, ini sang guru ini Syekh lagi di jalan ketemu satu orang yang ada di kampung itu, waktu ngeliat jubah ini bilang masya Allah, cakep banget nih jubah, ya. Ini gak pernah kelihatan ada bahan kayak gini di Hadramut. Sang Syekh ngeliat kepada orang yang muji bajunya, bilang, ente senang baju ini? Wah, senang banget baju ini. Dia bilang, tunggu, ini Syekh pulang ke rumah Pak, itu baju dibungkus dikasih kepada orang ini. Sampai orang bini bilang, ya Syekh, nggak perlu ngasih baju buat saya nggak pantas pakai baju ini, saya bukan ulama. Dia bilang, nggak apa-apa, selagi ente puji ambil buat ente, ya. Ente senang kan, ambil buat ente. Diterima. Dia mikir, ini dipakai kagak pantas sama saya. Ya, jadi gimana? Udah ahsan saya jual aja di pasar buat ngidupin keluarga. Pergi ke pasar Pak, dijual tuh. Subhanallah, ada orang kaya lewat, ngeliat baju bagus. Ini kebetulan orang kaya ini salah satu murid ini Syekh yang tadi. Orang kaya tadi bilang, kayaknya ini baju cocok buat guru saya deh. Kayak cocok buat guru saya. Dia bilang, berapa ente mau beli? Berapa ente jual? Sekian. Ane bayar nih udah. Dibungkus, berangkat lagi ke rumah yang punya tadi itu. Syekh, gelebek, ane punya hadiah tadi di pasar, lihat baju bagus banget. Dia bilang, apa? Nih hadiah. Pas dibuka ini Syekh senyum. Kenapa? Baju yang tadi hadirin. Gol marhaba, jazakallah khair, terima kasih banyak, ya. Udah gitu udah dipakai, ya. Pas lagi duduk, ada satu orang datang bertamu, ngelihat kaget, cakep banget baju, bilang, masya Allah baju bagus banget, ente senang? Wah senang. Kalau tunggu sebentar, dibungkus lagi kasih kepada orang yang baru ini hadiah buat ente. Ya Syekh, ane nggak pantas nerima. Udah terima aja, udah hadiah dari saya, ya. Maka dia mikir lagi, sama pikiran kayak yang tadi, ini dipakai nggak pantas, enaknya dijual aja di pasar. Lumayan. Pergi ke pasar, dia dagangin lagi, ketemu orang kaya yang lain. Orang kaya yang lain lihat baju bagus, bang, kayak ini cocok buat guru saya deh, Syekh Fulan bin Fulan. Sampai tuh baju mundar mandir sampai 5 kali hadirin, 5 kali. Nah inilah, jadi intinya zuhud itu bukan berarti orang nggak punya sama sekali, tapi zuhud itu ketika hatinya kosong, kecenderungan akan dunia sama sekali. Hadza zuhud. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat menyukai hamba-hambanya yang zuhud, ya. Bukan menyukai hambanya yang nggak punya uang, bukan, tapi hambanya yang zuhud. Kalau seandainya orang nggak punya uang semua, siapa yang ngeluarin zakat? Siapa yang mau sedekah? Gimana itu ada pahala sedekah, ada pahala zakat? Jadi intinya bukan gara-gara nggak punya apa-apa, tapi karena kosong hatinya akan kecintaan dunia. Sebab kenapa hadirin? Sebab cinta pada dunia itu adalah sumber segala masalah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia adalah puncak segala keburukan. Adanya keributan, adanya perselisihan, adanya cekcok antar keluarga, antar kerabat, antar tetangga, semuanya gara-gara dunia. Yang terjadi di muka bumi ini, permusuhan dan lain-lainnya, itu cuman gara-gara urusan dunia. Makanya berzuhudlah
Dinyatakan sini zuhud, kemudian juga zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Artinya hadirin, kita ketika bermuamalah sama orang atau bersahabat dengan seseorang bukan karena hartanya. Bukan saya senang mau duduk sama orang ini, kenapa? Kaya, Habib, hartawan nih orang, duitnya banyak, jadi saya senang duduk sama dia. Lah, ini yang kayak begini nggak bakal tahan lama hadirin. Kenapa? Menyukai atau mencintai dan menghormati seseorang karena duit, karena harta, ini ambil kabar nggak bakal lama, bakal dibenci sama orang kaya tadi. Tapi kalau kita menyukai seseorang karena Allah, bukan mandang uangnya, bukan karena hartanya, bukan karena dunianya, jadi dia nggak pernah matanya itu memandang apa yang dipunya oleh temannya. Kalas, ya. Dia memiliki sifat qanaah, ya, merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, maka dengan kayak begini hadirin, orang tersebut bakal sayang dan bakal cinta kepada kita. Nah, sebab kalau seandainya matanya selalu jelalatan melihat orang yang punya duit, ini orang duitnya banyak nih, perlu kita deketin. Ini yang kayak begini hadirin, ambil kabar, nggak bakal punya teman nih orang. Ya. Kenapa? Sebab dinyatakan oleh ulama, kita kalau butuh bantuan, butuh uang, butuh harta, butuh rezeki, mintanya sama Allah. Salillahilladzi abwa, dibilang la ya banai Adam la tas'alanna bunaya Adam hajatan wasalillahi allati abwabuhu la yuhjabu la tuhjabu inna bani Adam inna allaha yaghdab in tarakta su'alahu wa bunaya Adam hina sa'altahu yaghdabu. Kata ulama, jangan pernah minta bantuan atau minta dipenuhi hajat dari anak keturunan Adam, dari manusia, jangan. Tapi minta hajatmu dari Allah yang pintunya gak pernah ketutup buat kita. Pintunya Allah 24 jam, kita mau minta kapan pun boleh. Kita mau minta siang, sore, tengah malam, larut malam, akhir malam, pagi, ketika terbit matahari, minta sama Allah, pintunya gak pernah ketutup buat kita. Tapi orang yang paling dermawan sekalipun, Pak, ada aturannya. Kalau kita mau datang ke rumahnya, ntar jam sekian sampai jam sekian. Gak mungkin kita bisa ngetok pintu tiap saat. Makanya salillahilladzi abwabuhu la yuhjabu la tuhjabu, pinta pada Allah yang pintunya enggak pernah tertutup dari kita. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu, dan Allah akan marah, Allah akan murka kalau kita enggak pernah meminta sesuatu pun kepada Allah. Sebab kalau orang yang enggak pernah meminta sama Allah, ini orang sombong hadirin. Jadi kita, Pak, minta aja sama Allah. Walaupun kita sehat, minta sehat aja. Walaupun kita udah punya harta, minta aja harta sama Allah, minta. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan murka kalau melihat hambanya nggak mau minta. Marah Allah, sombong. Makanya kita habis sholat tuh jangan buru-buru jalan. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, doa dulu, mohon dulu sama Allah. Jangan nih habis salam lantas jalan ya. Assalamualaikum, nggak ada jalan. Lah, tunggu, duduk sini. Doa dulu sama Allah. Dan tahu nggak hadirin, doa yang kita panjatkan habis sholat itu adalah hadiah dari Allah buat kita. Jadi mohon, minta sama Allah apa yang kita inginkan. Hajat doa bakal diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan meminta. Ada seorang ulama bilang saya ini baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, saya bakal selalu meminta kepada Allah. Jadi saya nggak bakal berhenti memohon. Saya lagi senang pun minta sama Allah. Lagi sedih pun minta sama Allah. Jadi senang, sedih minta sama Allah. Kalau kita kadang-kadang ingat Allah pas lagi susah doang ya. Kalau lagi duit banyak mah lupa. Ya mulel mah kagak pernah. Kenapa? Duit banyak. Mobil mewah udah tenang, duit banyak. Tahajud gak pernah. Ntar kalau lagi utang banyak, lagi bangkrut, tahajud tiap malam. Rapi, masya Allah. Kenapa ya Pak? Tumben tahajud. Iya lagi susah nih. Tuh lihat. Lagi susah baru tahajud, lagi seneng gak pernah tahajud. Hendaknya kita nih mau senang, mau susah, minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan antumul fuqara ilallah. Kalian ini fakir di hadapan Allah. Minta sama Allah apapun yang kita inginkan. Ya. Bahkan terkadang perkara yang sepele, yang hajat udah alhamdulillah terpenuhi semua,
harta kita punya, dikasih badan sehat, ini minta yang sedikit pun nggak jadi masalah, yang penting minta. Minta. Makanya Allah berpesan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salni wa inkan milhan, minta padaku walaupun cuma garam. Ente butuh garam, bilang padaku, aku kabulkan, kata Allah. Sampai Nabi Muhammad pernah bilang, salillah wa inkan syiragan alaih. Kata Nabi, minta pada Allah walaupun cuma tali sendal kalian kalau putus, minta sama Allah. Artinya minta apapun, jangan pernah ragu memohon apapun pada Allah. Salillahillati allazi abwabuhu la tuhjabu. Innallaha yaghdab in tarakta su'alahu. Allah akan murka kalau kita enggak pernah meminta pada Allah. Wa bunaya Adam hina sa'altahu yaghdabu. Tapi anak keturunan manusia kalau kita minta dia bakal marah. Coba aja datang, ada orang dermawan nih di kampung kita, Beb, ini orang dermawan banget, ayo kita tes. Datang kita ke rumah dia, minta bantuan, Pak, saya butuh bantuan 1 juta. Karena dia dermawan, yang kita minta dikasih. Datang nih pagi kita datang, sore datangin lagi coba, Pak, minta lagi dong 1 juta lagi. Mungkin ngasih lagi, besok datangin lagi coba. Berapa kali kita datengin, ujungnya bakal ngomel dia. Bilang ente minta duit terus, ayo bekerja dong, usaha, diomelin kita hadirin. Kenapa? Beginilah manusia. Tabiat manusia, semakin diminta makin marah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin diminta makin senang pada itu hamba. Makanya biar gimana dicintai sama manusia, zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan pernah meminta, mengemis dari manusia, mengemis pada Allah. Jadi kita bermuamalah, bersahabat, berjalan bareng sama orang-orang sekitar kita. Kita nggak pernah mengharapkan bantuan dia, nggak pernah mengharapkan uangnya dia. Ambil kabar ini bakal langgeng persaudaraan, bakal langgeng persahabatan. Tapi kalau karena duit, ambil kabar nggak bakal tahan lama hadirin. Hakada. Taib. Kemudian diriwayatkan hadis berikutnya oleh Abi Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wala dirar. Janganlah kalian melakukan hal yang membahayakan diri kalian atau yang membahayakan orang lain atau membahayakan diri kalian. La darar wala dirar. Jangan melakukan hal yang bahaya untuk orang lain dan jangan melakukan hal yang bahaya buat kalian. Jadi kita dianjurkan hadirin umat Islam itu harus berbuat yang memberikan manfaat buat orang sekitar, bukan yang memberikan madarat buat orang sekitar. Makanya dinyatakan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat buat orang lain. Jadi bukan sebaik-baik orang yang rajin ibadah aja, enggak, belum tentu. Tapi manfaat apa yang kau berikan pada makhluk Allah? Manfaat apa yang kita berikan kepada sesama kita? Dulu hadirin, pernah ada rombongan sahabat Pak melakukan perjalanan. Ada di antara mereka satu sahabat yang ahli ibadah. Maka rombongan ini ngelihat sang ahli ibadah ikut sama mereka, senang. Dia bilang, alhamdulillah berkah nih perjalanan kita. Kenapa? Ada orang soleh sama kita. Udah deh, nih nanti selama perjalanan kita bilang sama dia, biar dia duduk ibadah aja yang rapi, kita yang bakal khidmah buat dia. Apa kebutuhan dia? Dia butuh makan, ntar kita yang siapin makan. Dia butuh minum, kita yang siapin minum. Dia butuh apa, kita yang bantu deh. Pokoknya yang penting nih orang ibadah, dia ikut kita udah bahagia banget kita. Jadi jangan sampai dia kerja nih. Kalau dia kerja akhirnya putus ibadahnya. Biar dia ibadah, kita yang khidmah buat dia. Akhirnya benar, perjalanan berhari-hari saudara sekalian. Semua rombongan bilang kepada sahabat yang ahli ibadah, bang ente ibadah aja ya, nggak usah khidmah, kita yang ngurus semuanya. Kita senang bahagia ente ikut sama kita. Maka setelah perjalanan hadirin, beberapa waktu kemudian sahabat-sahabat ini pun datang kepada Rasulullah ingin bercerita, merasa bangga selama perjalanan bisa bantuin orang soleh, bisa khidmah dengan orang yang ahli ibadah. Maka alhamdulillah ya Rasulullah, kita selama perjalanan kemarin ada fulan bin fulan sahabat kita, dia orang soleh ahli ibadah, ya Allah senangnya bukan main, kita bisa khidmah sama beliau, kita siapin makan, dia mau minum kita siapin minum, pokoknya kita semua penuhi semua yang diinginkan, yang penting dia fokus ibadah. Maka tahu apa jawaban Nabi Pak?
Nabi berkata, kalau begitu kalian semua lebih baik dari dia. Kaget sahabat, ya Rasulullah kan yang banyak ibadah dia, bukan kami. Dia bilang, iya, sebab kalau dia ibadah untuk pribadinya, tapi kalian membantu untuk orang lain. Jadi ketika engkau bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan kita ibadah sendiri, hadirin. Makanya apa yang bisa kita bantu untuk orang-orang sekitar kita? Kita bantu dengan pikiran kita, bantu dengan harta kita, bantu dengan tenaga kita. Jadilah orang yang bermanfaat, bukan orang yang mendatangkan madarat. Jangan orang kalau kita datang merasa, aduh dia datang, bahaya nih, masalah nih, problem lagi datang. Jangan jadi orang kayak begitu. Kita pengen waktu datang orang bahagia semuanya. Alhamdulillah beliau datang, bisa bantuin kita butuh masukannya, kita butuh pikirannya. Wah kata. Jadi jadilah orang yang bermanfaat untuk siapapun, bahkan untuk kepada makhluk walaupun bukan manusia, kepada hewan, kepada orang sekitar. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis ar-rahimun yarhamhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Wa fi riwayat yarhamkum man fis sama. Rasulullah pernah bersabda, ar-rahimun, orang yang penuh kasih sayang kepada sesamanya, perhatian kepada sesamanya, mereka adalah orang yang bakal disayang oleh Allah. Maka kata Nabi, irhamu man fil ard, sayangilah siapapun yang ada di bumi. Kalimat siapapun yang ada di bumi bukan cuma manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ya, ada alam. Kemudian juga ketika dinyatakan irhamu man fil ard, manusia pun juga bukan cuma muslim, ada yang muslim, ada yang non muslim, ya. Bukan cuma orang yang berbuat baik pada kita, ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat jahat. Artinya kita harus menjadi orang yang menebarkan kasih sayang. Irhamu man fil ard, sayangi siapapun yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Maka Allah dan juga penghuni langit, yakni para malaikat Allah, itu bakal cinta dan sayang kepada orang yang mau berbuat rahmah kepada sesamanya. Wahakadha. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang menebarkan rahmah, jadilah orang yang memberikan manfaat, bukan orang yang mendatangkan madarat. Kalau kita lihat para aulia, para salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka begitu, Pak. Mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan masalah. Semuanya manfaat. Ucapannya manfaat, perbuatannya manfaat. Apa yang mereka bisa bantu, dia bantu. Ada yang bisa dia kerjakan, dikerjain. Wahakadha. Makanya di sini kalau sebaliknya orang yang berbuat darar, yang membahayakan orang lain, ini hukumannya amat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, mungkin pernah kita dengar ya satu hadis yang mana Nabi pernah cerita, kata Rasulullah, ada satu wanita yang biasa menjual dirinya, itu dosanya diampunin sama Allah gara-gara berbuat baik pada seekor anjing. Anjing najis mughalladhah, hewan bukan manusia. Tapi ketika dia bisa berbuat baik kepada ini anjing, Allah ampunin semua dosanya ini perempuan. Sebagaimana dikisahkan, kata Rasulullah, dahulu di Bani Israel, kata Nabi Muhammad, ada satu perempuan yang biasa menjual dirinya, yang biasa berzina, ya, melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang melakukan perjalanan kehausan, maka dia melihat ada sumur. Begitu melihat ke sumur, lihat airnya ada, cuman masalahnya timbanya nggak ada, hadirin. Sehingga dia pun berpikir, nih kalau saya diam di atas saja, saya bakal mati kehausan. Tapi kalau saya turun ke dalam sumur, nih saya bisa hilang haus, hilang dahaga saya. Cuman resikonya kalau kepleset mati juga. Ya. Jadi diukur-ukur, di atas mati, di dalam mati. Cuman kalau di atas matinya pasti, kalau di dalam, kalau lagi nasib sial aja mati, kalau kepleset. Maka sudahlah, dia pilih turun, Pak. Maka dia turun ke dalam sumur. Dia berpegangan tuh dengan apa yang ada, dia tempelkan badannya, ditempelkan kakinya, perlahan-lahan dia turun, biar nggak kepleset. Sampai dekat dengan air, maka dia ambil dengan tangan, dia minum, sampai hilang dahaganya.
Ketika hilang dahaga, dia naik lagi ke atas. Susah payah nih. Pas sampai di atas, berhasil udah, dia melihat ada seekor anjing yang sedang duduk di tepi sumur, juga seakan-akan kehausan. Maka dia pun berkata, ya Allah, ini anjing merasakan dahaga layaknya saya tadi. Kalau saya bisa turun ke bawah, kalau anjing gimana turunnya? Kalau dia lompat ke bawah, mati doang. Maka dia mikir, ya sudahlah, saya mau tolongin nih anjing. Turun lagi Pak ke bawah, mau ngambilin air buat anjing. Cuman pas sampai bawah, baru mikir, ini sekarang bawa airnya ke atas gimana ya? Jadi mikirnya telat, bukan dari atas mikirnya. Udah nyampe di bawah baru mikir, ini sekarang bawa air ke atas bagaimana? Akhirnya dia lihat dia pakai sepatu. Dicopot sepatunya hadirin, air pun diambil dengan sepatunya, kemudian itu sepatu digigit dengan dia, ujungnya. Dia naik ke atas. Sampai ke atas dikasih minum itu anjing. Maka saat itu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi zaman tersebut, sampaikan pada wanita itu, bilang semua dosanya udah nampunin. Gara-gara apa? Berbuat baik pada seekor anjing. Mungkin kita nganggapnya remeh ya, tapi di hadapan Allah nggak remeh hadirin. Ketika kita tunjukkan memberikan manfaat kepada sesama kita, kepada makhluk Allah, maka Allah tidak pernah menganggap itu hal yang remeh. Itu pernah juga hadirin, pernah ada satu orang perempuan, dia ini kerjaannya Bu bikin roti, penjual roti dia. Jadi dia udah niat, udah nazar, pokoknya roti pertama saya mau sedekahkan, roti yang berikut baru dijual. Roti pertama disedekahkan. Pas jadi roti pertama masih hangat dibawa keluar, ada orang lewat dikasih, nih ambil sedekah. Tiap hari begitu, tiap roti pertama pasti disedekahkan. Sekali waktu hadirin, waktu saat musim dingin, pas roti pertama jadi, dia keluar rumah, nggak ada orang lewat. Ditunggu-tunggu, ternyata ada satu ekor anak keldai. Maka dia udah niat, pokoknya roti pertama saya sedekahkan, walaupun nggak ada manusia, ya anak keldai dia anak sedekahin. Maka tuh roti pun dikasih kepada anak keldai. Cuman dalam hatinya ini perempuan, kayaknya pahala hari ini kurang daripada pahala kemarin. Kenapa? Kalau kemarin ngasih pahala manusia, ini ngasih roti buat manusia sedekahnya, ini sedekah pada keldai. Tentunya kalau dari segi pahala kayaknya kurang deh. Cuman nggak apa-apa deh, yang penting udah menjalankan nazar saya. Subhanallah, setelah beberapa tahun kemudian hadirin, ini perempuan meninggal. Si tukang roti ini meninggal Bu, dalam keadaan tuh mukanya penuh senyum luar biasa, putih dan senyum. Sampai yang tukang mandiin jenazah heran, dia bilang, ya Allah, kok bisa meninggal dalam keadaan senyum, enak banget nih. Sampai nih perempuan yang mandi nanya, ya fulana, memang amalan apa sih yang kau lakukan? Kok enak banget meninggalnya dalam keadaan senyum? Selesai dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan hadirin. Malamnya nih yang tukang mandiin jenazah, waktu tidur mimpi ketemu itu perempuan yang dimandiin tadi tuh, dengan pakaian yang begitu indah, wangi yang begitu semerbak, begitu harumnya. Maka ditanya, fulana galabaik, apa sih yang membuat kau bisa senyum waktu meninggal dunia? Maka ini orang pun cerita, dia bilang, saya waktu lagi sakaratul maut itu Allah bukakan hijab buat saya, Allah tunjukkan amal ibadah yang pernah saya lakukan yang diterima oleh Allah. Dan ternyata katanya, amalan yang pertama kali ditampakkan Allah kepada saya yang diterima adalah sedekahnya saya kepada anak keldai katanya. Tuh. Itu amalan yang pertama, sampai saya saking senengnya sampai senyum dong. Subhanallah, anda pikir pahalanya sedikit, ternyata saya dapat pahala besar nih gara-gara sedekah. Lihat, kepada orang yang membutuhkan atau kepada hewan atau kepada apapun hadirin. Makanya jadilah orang yang bermanfaat. Sebaliknya orang yang mendatangkan madarat hadirin, yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan musibah atau penyebab perpecahan, penyebab kericuhan, penyebab pokoknya hal yang buruk lah, yang mendatangkan bahaya untuk orang lain, ini dinyatakan bukan seorang muslim sejati. Walaupun dia ngaku sebagai muslim, bukan muslim sejati. Sebab kata Nabi Muhammad, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi Muhammad, muslim sejati itu adalah yang mana orang muslim sekitarnya merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi ini orang nggak pernah bahayakan orang lain.
Jadi orang Islam sekitarnya kalau duduk samping dia nyaman, nggak takut, nggak khawatir, salah sedikit nggak takut dibully, nggak takut dicaci, nggak takut dihina. Kenapa? Sebab ini orang baik, nggak bakal nyebutin kalimat buruk dari mulutnya, apalagi berbuat jahat dengan tangannya. Sebab hadirin hadirat, sebanyak apapun amal ibadah kita Bu, Pak, kalau kita gangguin manusia, hancur pahala kita. Itu pernah satu orang datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, innali jar, saya punya tetangga ya Nabi, orangnya rajin ibadah. Wah, ahli ibadah, ahli taat, semua ibadah dikerjain sama dia. Cuman satu kekurangannya ya Rasulullah. Kata Nabi, apa itu? Tetangganya gak ada yang selamat dari caci maki mulutnya. Suka nyaci maki orang. Orang salah dikit, wah dicaci maki, diomelin, dihina, dibully. Pokoknya gak ada tetangga yang selamat dari mulutnya. Kebetulan kemarin meninggal ya Rasulullah ini orang nih. Kata Nabi, kalau begitu tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Nabi ibadahnya gimana? Percuma. Ketika dia mendatangkan hal yang buruk kepada sesamanya, maka Allah nggak nilai itu ibadah dia sebanyak apapun. Makanya hadirin, nanti di yaumil hisab, saat kita nanti bakal dihisab, itu Nabi pernah bilang kepada sahabat, kata Rasulullah, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa itu orang bangkrut? Sahabat bilang, orang bangkrut itu adalah orang yang menjual barang dagangan di bawah modalnya ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang Anda maksud. Sahabat terdiam. Maka mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, kita nggak tahu ya Rasulullah, hanya engkau dan Allah yang tahu. Kata Nabi Muhammad, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat bawa pahala sebesar gunung. Cuman semasa hidup di dunia nyaci maki ini, menghina fulan, memukul fulan, mengambil harta fulan, berbuat buruk kepada fulan, berbuat ini kepada orang lain. Pokoknya dia kehidupan dalam dunia tuh urusannya sama manusia mulu, nggak pernah akur sama orang, berantem mulu. Pokoknya orang yang dikenal nggak dikenal urusannya berantem, urusannya caci maki, hina dan lain-lainnya. Maka di akhirat kata Rasulullah, ketika dia datang bawa pahala sebesar gunung, itu datang orang berbaris Pak, orang yang pernah dicaci maki dia, orang pernah dizalimin dia, berbaris. Kenapa? Nuntut hak kepada Allah atas kejahatan orang ini. Maka Allah bilang, ya udah kalau begitu ambil pahala dia ini kasih kepada orang yang pernah dizalimin sama dia. Maka mulai berkurang. Orang pertama dikasih nih pahalanya, ini orang kedua kasih pahalanya, orang ketiga kasih pahalanya, terus sampai pahala yang tadi sebesar gunung habis, ludes. Tidak tersisa sedikit pun. Cuman yang ngantri masih panjang. Artinya orang jahatnya bukan main ya. Yang ngantri masih panjang hadirin. Akhirnya gimana ya Allah, kata malaikat, kata Allah, ya sudah kalau pahalanya habis, udah dosa orang yang pernah disakitin kasih ke dia. Maka mulai, ente pernah dicaci maki, berapa kali dicaci maki? Wah pokoknya sehari 3 kali. Udah kayak minum obat hadirin. Pagi nyaci maki, siang nyaci maki, malam nyaci maki, besok gitu lagi. Kata malaikat, udah coba dihitung sekian, udah dosanya yang di sini kurangin kasih dia. Orang kedua gitu juga, ketiga begitu juga, sampai selesai. Yang nuntut udah nggak ada lagi, pas dilihat tinggal dosa yang sebesar gunung. Itu orang bangkrut. Kenapa? Suka ganggu manusia, akhirnya bakal mendapatkan kerugian. Makanya hadirin, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau mendatangkan bahaya pada manusia, rugi. Makanya paling enak udah kasih manfaat. Apa yang bisa kita kasih manfaat? Kalau nggak bisa kasih manfaat, paling nggak jangan ganggu. Ini manfaat nggak bisa, ganggu ya. Ini ibaratnya kayak ada orang pengemis datang ke rumah, datang ke rumah, udah nggak mengeluarin sedekah, nyaci maki lagi. Bang, ente minta duit mulu, kapan kerja? Usaha sana, jangan minta duit terus. Ngasih kagak, ngomel iya. Ini yang kayak begini Pak, aduh masalah. Ente kalau nggak ngasih paling nggak bilang minta maaf kan enak. Ini udah nggak ngasih nyaci maki lagi. Ini dia nih orang yang bangkrut kayak begini hadirin. Makanya jangan mendatangkan madarat kepada sesama kita, wala dirar. Begitu juga sebaliknya, jangan kita melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya buat kita. Jangan kita kadang-kadang
ngelihat orang susah terus kita nggak mampu terus kita maksain diri mau bantu. Jangan. Ini orang lagi jatuh ya, di sungai, nggak bisa berenang. Kita pengen nolong, padahal kita nggak bisa berenang juga. Jangan, hadab dirar. Ya. Itu mendatangkan bahaya buat kita. Itu haram hukumnya. Jadi bukan berarti beb saya ini pengen nolong deh. Ente kalau mau nolong, ente sanggup nggak nolong? Kalau ente nggak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah maksain kita kecuali sesuai kadar kemampuan kita. Jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan madarat pada diri kita. Kita nggak bisa, ada orang lain yang bisa. Kita nggak bisa bantu dia, ada orang lain mampu bantu dia. Ini sebab saya dapetin kadang-kadang hadirin, ada orang nih, ya, ada orang hutangnya banyak tapi pengen sedekah. Sedekah. Hutang ente banyak lu belum bayar, nggak apa-apa duit saya pengen sedekah aja. Bayar hutang yang penting, bukan sedekah. Ente punya duit cicil bayar hutang, bukan ente mau sedekah, bukan waktunya. Terus pengen sedekah duit dari mana? Ya ngutang lagi beb. Aduh ini masalah. Masalah. Kadang orang pengen ngutang sampai pengen sedekah sampai nipu dulu, sampai janji palsu dulu lah. Jangan. La dirar. Jadi kita nggak boleh membahayakan orang lain dan juga tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri kita. Ini pembahasan ini hadirin, la darar wala dirar yang saya sampaikan ini cuman poin kecil hadirin. Sebenarnya ini hadis luas lagi. Ini dibahas oleh ulama usul, bukan cuman masalah yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya banyak hadirin. Arti kadang orang pengen melakukan berbuat baik cuman dengan cara merugikan dirinya atau yang lainnya, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa dua hadis ini cukup buat kita. Artinya hadis pertama tadi yang kita sampaikan, zuhudlah akan dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah dari apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia. Kemudian janganlah mendatangkan hal yang mudarat kepada orang lain, begitu juga sebaliknya jangan melakukan hal yang mendatangkan mudarat pada kita. Insya Allah kita dijadikan orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama kita, orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallaha ta'ala yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yadkhulul jannah farajal muslimin. Yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.